Hai semua, balik lagi di YouTube. Yes, jadi saya kemarin itu dikontak sama SimGod buat nge-review EW200. Tapi saya bilang ke mereka kalau saya udah pernah beli dan review. Dan aji mumpung aja saya request ke mereka untuk ngirimin SimGod IM6L yang emang sejak dari kemunculannya, sejak awal kemunculannya, saya penasaran banget dengan konfigurasinya. Dia pakai single dynamic driver plus 4 balance armature. Dan barangnya udah ada di tangan saya. Yuk langsung aja kita bahas SimGod IM6L. Ya, seperti biasa kita mulai dari kemasannya. Emang beda ya, untuk IM kelas 1 juta ke atas boxnya itu bagus. Dia keseluruhannya warna hitam glossy, di depan ada gambar burung phoenixnya, terus ada tulisan IM6L di bagian bawah, plus ada logo Hi-Res di pojok kanan atas. Di samping ada key selling point dari IM6L-nya, dan di belakang dia ngasih tunjuk frekuensi respon dengan referensi Harman Target. Plus di sana ada juga struktur dalamnya si IM itu. Dia tunjukin driver dan komponen-komponennya. Nah, di dalam masih ada banyak box lagi yang berisikan IM-nya itu sendiri. Terus kita dapat ear tips, dapat kitab-kitab, kabel, dan kita dapat hard case. Nice. Nah, beralih ke desain dan build quality. Untuk desain dia cukup minimalis ya, nggak neko-neko. Cukup elegan dengan faceplate burung phoenix dan keseluruhan body di finishing warna hitam glossy yang ya seperti biasa, hitam glossy akan sangat rentan kotor dengan yang namanya sidik jari. Sementara itu untuk build quality sebenarnya bagus, solid dan halus finishingnya, tapi ekspektasi saya aja yang mungkin terlalu tinggi karena berharap ini buildnya lebih bagus dari Truth Ear Zero. Tapi ya positifnya karena ini enteng dan cukup ramping, jadi saya rasa akan sangat nyaman ketika kita pakai dalam jangka waktu lama. Nah, ngomongin pemakaian, fitting dari IM ini sebenarnya nyaman-nyaman aja di kuping saya, tapi mungkin akan bisa lebih nyaman lagi kalau ear tipsnya dia lebih fleksibel, bisa digonta-ganti, minimal pakai ya favorit saya Final Type I atau AET08. Tapi sayangnya nggak bisa karena nozzle-nya dia lumayan gede dan nggak ada lipsnya. Jadi kalau dipaksain pakai Final Type I yang bolongannya itu lumayan kecil, dia akan melorot, nggak bisa stuck. Jadi saya cobain aja pakai Spinfit 145 kalau nggak salah namanya, terus Akustun AEX07 dan ya tentu saja ear tips bawaannya. Nah, untuk kenyamanan paling nyaman adalah Spinfit, tapi untuk suara saya lebih condong dan selera saya lebih ke arah pakai ear tips bawaannya. Nah, secara singkat dia punya spesifikasi sebagai berikut. Dia pakai single dynamic driver 8 mm plus 2 set balance armature dengan 3-way crossover. Dia punya impedansi di 26 ohm, sensitivitasnya di 109 dB, terus frekuensi respon 8 sampai 40.000 Hz. Sayangnya dia pakai konektor 2 pin 0,78 kayak KZ punya, terus kabelnya dia pakai OFC silver plated. Oke, kita masuk ke bagian utama, yaitu bagian impresi suara, yang mana ini akan sangat-sangat subjektif berdasarkan kuping saya, berdasarkan selera saya, pengalaman saya pakai IM, dan yang jelas playlist saya juga. By the way, saya dengerin lagu cukup random ya, dari metal, terus keroncong, koplo, dangdut, rock, vokalan, dan ya masih banyak lagi. Nah, untuk tes kali ini saya pakai Vio Q11, terus kabelnya pakai kabel bawaan, ear tipsnya juga pakai ear tips bawaan, dan musiknya kita cobain pakai Apple Music. Oke, kita mulai yang pertama yaitu sektor bass. Dia punya tuningan bass yang bagus, unik, sub bassnya rumbling, speednya bagus. Gak bisa dibilang lambat tapi bukan cepet kayak kelasnya planar. Body dan teksturnya oke, cukup cakep dengan kontrol yang tergolong bagus tanpa melebar ke area midnya. Nah, selain itu dia punya penyampaian bass yang
cukup deep, walau begitu tetap di area mid bass dia cukup punch dan tight dengan detail bass yang baik, dan saya rasa ini cukup bersih ya. Nah, walau sebagus itu sebenarnya ada hal yang agak mengganjal, agak menggelitik dan kurang greget di saya. Selera ya ini ya. Spesifik untuk kick drum di lagu Billie Jeans-nya Michael Jackson, terus di It Must Have Been Love-nya Roxette, sama Enter Sandman-nya Metallica, itu hentakan kick drumnya di kuping saya terlalu soft, terlalu terlalu main aman, kurang nampol, masih agak ya soft lah. Bass gitarnya sebenarnya mantep, tapi kick drumnya di sini untuk kuping saya feel-nya kurang greget. Nah, sementara itu untuk mid-nya dia punya representasi yang terang, bening, dan smooth. Vokalnya di tengah agak maju dikit, kepisah dengan instrumen. Dia cukup sweet, tapi bukan sweet yang juara. Terus bobotnya pas menurut saya ya, baik untuk vokal cowok dan sedikit lebih nonjol untuk vokal cewek. Tapi untuk teman-teman yang penggemar berat vokalan cowok yang ngebass, yang punya bobot gede gitu kan, saya rasa ini akan bisa tergolong tipis ya untuk si SIM God EM6L nih. Suaranya natural, nggak ada feel kepaksa kayak teriak gitu kan. Nyanyi halus dan nyantai si driver IM-nya ini. Si balance di sini ada dikit, sama sekali nggak ngerusak lagu. Terus untuk suara instrumen kayak gitar, piano, bagus-bagus saja, dan ya suaranya menurut saya natural. Tapi ada kalanya ketika pengen dengerin gigitan atau gregetnya distorsi atau setidaknya overdrive gitar di lagu-lagu rock atau metal, saya rasa EM6L ini terkadang kurang greget dan terlalu soft menurut saya. Oke, nggak ngerusak musiknya, tapi ya itu yang saya rasakan. Oke, lanjut. Untuk high-nya menurut saya dia punya presentasi yang smooth, digeber pakai volume kencang pun dia nggak kasar. Tetap punya ekstensi yang bagus, tapi nggak senyerang adiknya SIM God EW200. Detailnya juga masih dapat, masih rapi, cering dan cers-cersnya simbal tetap bagus. Bisa kedengeran dengan natural dan jelas. Sedangkan untuk teknikalitasnya dia punya dimensi soundstage yang megah dan luas, tapi cukup mirip baik itu kedalaman dan ketinggiannya yang ya saya rasa so-so lah. Tapi di sini imagingnya bagus banget. Pinpoint untuk posisi instrumen juga tergambar jelas, walau nggak yang bener-bener nyebar kepisah gitu ya. Layering, sparasi, dan detail juga bagus. Mau track musiknya ribut, riuh, rame pun masih bisa kepisah-pisah instrumennya. Nah, secara spek dia kan pakai 1DD dan 4BA. Walaupun saya belum punya banyak pengalaman dan referensi dengerin IM hybrid di atas sejutaan dengan konfigurasi yang mirip, tapi menurut kuping saya yang biasa dengerin IM BA di bawah sejutaan atau bahkan under 500 ribuan, saya rasa EM6L ini timbre BA-nya bagus, dan saya rasa suara driver BA-nya ini nggak ada yang aneh ya di kuping saya. Suara snare drum pun bagus, nggak kayak botol air mineral dipukul-pukul cetak nggak kayak gitu. Nah, kalau dibanding sama SIM God EW200, apakah upgrade? Ya secara brand karena harganya hampir lebih kali ya, lebih dari 2 kali lipatnya, bisa dibilang upgrade. Tapi sebenarnya ini antara EW200 dan EM6L dia beda tone atau warna suaranya. EW200 lebih ke bass yang ngegebuk, nonjok, upper mid range-nya energik dan treble-nya lumayan nyerang. Sementara si SIM God EM6L dia lebih ke yang warm dengan penyampaian smooth dan ya halus lah. Walaupun secara teknikalitas memang EM6L lebih superior, tapi buat saya ya, mungkin orang-orang yang beneran suka sama karakternya EW200 yang bright dan energik akan kurang cocok dengan karakter suara dari SIM God EM6L ini yang cukup smooth untuk penyampaian suaranya. Lalu kalau ditanya
Untuk siapa IM ini? Mungkin opini saya akan bilang kalau IM ini untuk orang yang cari all rounder, bisa dipakai untuk semua genre, mau EDM, mau pop, rock, dengerin vokal, enak semua. Orangnya nggak mau ribet, dia punya ayam dengan suara yang smooth tanpa ada nusuk-nusuknya, karena memang keseluruhan suaranya smooth dan harusnya akan aman ya untuk kebanyakan orang. Dan juga dia gampang di drive, nggak yang perlu DAC yang punya power gede lah, harus pakai kabel yang balance lah. Enggak, dia kabelnya bawaan udah oke, ear tips bawaannya pun juga udah oke. Nah, saya pertama denger ini IM memang feel-nya biasa aja, nggak seketika amazed wow dengan suaranya. Tapi setelah sekian lama pakai baru ngeh kalau memang si SIMGOT EM6L ini jualannya ke smoothness suara dan pemisahan antar instrumen. Kita bisa kok dengerin lagu, dengerin musik dalam jangka waktu yang lama dengan nyaman karena enak, suaranya smooth, nggak bikin cepet capek, dan kita akan menemukan suara-suara yang terpisah. Oh ini gitar, oh ini piano, oh ini biola, oh ini simbal, oh ini hi-hat, tom kanan, tom kiri. Hal-hal semacam itu yang kita dapat dari SIMGOT EM6L. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya ceritain tentang SIMGOT EM6L ini. Komen aja di bawah dan koreksi saya kalau saya ada salah. Thanks sudah nonton sampai akhir, like kalau teman-teman suka sama video ini, subscribe kalau kalian belum, dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.